Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari yang penuh berkah ini Allah masih karuniakan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian rutin kitab Ta'limul Muta'allim. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menjadi guru bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'ithtu mu'alliman. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelum itu marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif penulis kitab ini, yaitu As-Syaikh Az-Zarnuji, yang telah menulis kitab ini sehingga barokahnya, ilmunya, manfaatnya bisa sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau sebagai amal jariah, amal soleh yang pahalanya terus mengalir bagi beliau hingga yaumil akhir kelak. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim, di mana minggu lalu kita sudah membahas dan melanjutkan pasal tentang faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, pasal tentang bagaimana memuliakan ilmu dan guru atau orang yang berilmu. Kita masih akan lanjutkan pasal dan tema tersebut. Di minggu lalu kita bahas bahwa penghormatan terhadap seorang guru itu satu paket dengan penghormatan terhadap keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan orang-orang yang berada dalam lingkungannya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah pada masa Kesultanan Abbasiyah di Baghdad, di mana Harun ar-Rasyid itu menitipkan anaknya kepada salah seorang ulama, dan beliau ingin mengecek suatu hari, kalau sekarang mungkin disambangi di pesantren gitu. Nah, Harun ar-Rasyid ini juga ingin menyambangi anaknya, bagaimana perkembangan budi pekerti anaknya di pesantren yang dititipkan kepada gurunya tersebut. Kemudian ternyata ketika beliau melihat anaknya di pesantren tersebut, anaknya sedang menyirami air bagi gurunya yang sedang berwudu. Dan selesai itu kemudian Harun ar-Rasyid marah. Ya, beliau marah. Kenapa marah? Dia marah kepada sang guru lantaran ternyata gurunya tidak menyuruh anaknya melakukan yang lebih daripada yang sudah dia lakukan. Ketika dia melihat bahwa anaknya hanya menyiramkan air kepada gurunya, kepada kaki gurunya untuk berwudu,
Harun ar-Rasyid marah kepada gurunya tersebut, kenapa engkau tidak menyuruh anakku untuk membasuh kakimu pakai tangan kanannya, menyiramkan air pakai tangan kanannya, sementara tangan kirinya mengelap kakimu, membasuh kakimu. Jadi kau jangan berbuat apa-apa, biarkan itu semua dilakukan oleh anak saya. Sesungguhnya aku ini mengutus anakku ke sini untuk belajar ilmu dan akhlak. Nah, itulah kemarahan Harun ar-Rasyid terhadap sang guru. Artinya bahwa kemarahan itu bukan kemarahan yang seperti yang kita bayangkan. Kalau sekarang mungkin ketika anak kita dididik oleh gurunya, kemudian gurunya menyuruh sesuatu, kita marah, atau menghukum anak kita marah karena guru kita itu berbuat sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Kadang alasan kita itu, kok gurunya berani menyentil anak saya aja nggak pernah nyentil anak saya, kan begitu. Selalu alasannya begitu. Nah, ini diberikan teladan oleh Harun ar-Rasyid bagaimana mendidik anaknya, bagaimana seorang anak itu harus menghormati gurunya, ya. Bahkan harus lebih menghormati gurunya, melebihi ya yang semestinya. Nah, ini dicontohkan oleh Harun ar-Rasyid. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagaimana kita harus menghormati kitab atau menghormati ilmu. Kemudian selanjutnya kita baca bahwa fayanbaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitab illa bi taharatin wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitab fayanbaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitab illa bi taharatin. Dan di antara bentuk penghormatan terhadap ilmu itu adalah penghormatan terhadap kitab. Jadi salah satu bentuk atau cara kita menghormati ilmu itu menghormati kitab yang sedang kita pelajari. Buku-buku pelajaran itu ilmu semua. Jadi itu harus kita pelajari. Buku-buku pelajaran kitab itu sarana kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Kemudian bagaimana caranya menghormati kitab? Maka seorang pelajar, seorang murid itu tidak boleh menyentuh kitab kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Nah, ini bentuk penghormatan kita terhadap ilmu. Jadi bukan hanya Al-Quran kita diperintahkan untuk berwudu itu, tapi juga ketika kita mau belajar, menyentuh kitab, membawa kitab, kita diperintahkan untuk berwudu. Wa hukiya 'an Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Hilwani annahu qala innama niltu hadzal ilm bit ta'dhim fa inni ma akhadtu al-kaghid illa bit taharah. Dikisahkan bahwa seorang guru, seorang ulama yang bernama Syekh Samsuddin Syamsul A'immah Al-Hilwani, beliau mengatakan sesungguhnya saya mencapai derajat ini, mencapai derajat kemuliaan dan keulamaan seperti ini, itu lantaran saya menghormati ilmu. Bagaimana dia menghormati ilmu? Ketika dulu dia belajar, kan dulu itu ketika mengaji, belajar kepada ustadz, pada ulama, itu selalu menulis catatan. Dan catatan itu ditulis di atas kertas. Nah, beliau ini mengatakan saya tidak pernah mengambil buku catatan, tidak pernah menyentuh kertas untuk mencatat pelajaran itu kecuali dalam keadaan suci, kecuali dalam keadaan berwudu. Itu cara beliau untuk mendapatkan dan menghormati ilmu. Wa anna al-imam Syamsul A'immah As-Sarkhosi kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fatawadda'a fi tilkal lailah 17 marrah li'annahu kana la yukarrir illa bit-taharah. Dan yang lebih dahsyat lagi itu dikisahkan bahwa seorang ulama lainnya yang bernama Al-Imam As-Sarkhosi, beliau itu suatu hari belajar, mempelajari ilmu, belajar kitab, kemudian ketika dia sedang belajar ternyata dia sakit perut, yang mungkin diare. Sehingga ketika belajar dia harus
ke belakang buang air. Maka dalam satu malam itu ketika dia belajar itu dia berwudu 17 kali. Kenapa? Karena dia sakit perut. Begitu dia batal ke toilet, kemudian selesai ke toilet dia berwudu, kemudian belajar lagi. Ternyata dia sakit perut lagi, ke belakang lagi, mencret misalnya. Kemudian dia wudu lagi sampai 17 kali dalam semalam. Ini saking beliau menghormati ilmu yang dia pelajari. Jadi dalam semalam itu bisa 17 kali berwudu. Ini dicontohkan para ulama terdahulu. Kemudian li'annahu kana la yukarrir illa bithaharah, yaitu karena dia punya prinsip tadi, dia tidak akan mempelajari ilmu, tidak akan mengulangi pelajaran kecuali dalam keadaan suci. Hadza li'annal ilma nurun wal wudu'u nurun fayasdadu nurul ilmi bihi. Kenapa kemudian para ulama itu sedemikian rupa menghormati ilmu dengan cara berwudu bersuci? Karena ilmu itu adalah cahaya dan wudu juga cahaya. Jadi cahaya kalau ketemu dengan cahaya maka akan semakin terang cahaya tersebut. Cahaya ketemu cahaya dalam hati kita, dalam diri kita, maka akan mudah. Hati kita akan terang, pikiran kita akan terang, dan ilmu tersebut akan mudah masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kalau tidak percaya silahkan buktikan. Coba belajar suatu ilmu tanpa berwudu terlebih dahulu, apalagi dalam keadaan berhadas, dengan belajar satu ilmu, mempelajari suatu pelajaran, tapi kita dalam keadaan suci bersih. Bisa dirasakan. Pasti akan lebih mudah kita terima, lebih masuk ilmu tersebut kalau kita dalam keadaan suci. Maka ini tolong disampaikan kepada anak-anak kita. Nah, kalau mau belajar, mau mengulangi pelajaran, tolong wudu terlebih dahulu. Supaya anak kita itu masuk ilmunya, meresap ilmunya ke dalam hati dan pikiran mereka. Ada cahaya di situ. Kemudian selanjutnya fayasdadu. Wa minat ta'dhimi al-wajib an la yamuddar rijla ilal kitab wa yadha'a kutubat tafsir fawqa sairil kutubi ta'dhiman. Dan juga termasuk bagian dari mengagungkan ilmu adalah tidak menyentuhkan kaki, tidak melangkahkan kaki di atas kitab, di atas buku yang kita pelajari. Ini bagaimana kita memperlakukan kitab, memperlakukan buku yang kita pelajari. Jadi nggak boleh sembarangan kita memperlakukan kitab itu. Nggak boleh kaki kita itu ada buku, ada kitab, kemudian kita melangkahi kitab tersebut. Dosa. Itu tidak menghormati, tidak memuliakan ilmu. Apalagi dalam kitab tersebut ada asma Allah, ada ayat-ayat Allah dan sebagainya. Apalagi sengaja ditendang. Na'udzubillah. Ya. Kemudian wa yadha kutubat tafsir fawqa sairil kutub ta'dhiman. Dan juga kalau kita meletakkan kitab di dalam rak, di dalam meja, itu perhatikan susunannya. Kitab tafsir itu harus diletakkan di posisi paling atas. Tafsir Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu harus ditaruh di posisi paling atas. Kenapa? Karena dalam kitab tafsir itu ada asma Allah, ada ayat-ayat Allah tadi. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau kita naruh buku di rak, naruh kitab-kitab di rak kita, di rumah kita, posisikan Al-Quran, kitab tafsir di paling atas. Kemudian ta'dhiman lahu, ya, sebagai penghormatan, pemuliaan terhadap kitab tafsir tersebut. Wala yadha 'alal kitabi syai'an akhar, dan jangan meletakkan sesuatu di atas kitab. Jangan meletakkan apapun di atas kitab yang kita pelajari. Wa kana ustadzuna Burhanuddin yahki an Syekh min al-masyayikh anna faqihan kana wada'a al-mihbarah 'ala al-kitab faqala lahu bil farisiyah bernaya, ini bahasa Persia, ya. Wa kana ustadzuna al-qadhi al-ajal fakhrul Islam al-ma'ruf bi Qadhi Khan yaqul
in lam yurid bidzalikal istighfaf fala ba'sa bidzalika. Suatu hari ada seorang ulama yang bernama Burhanuddin, dia mengisahkan tentang salah seorang ulama lainnya bahwa ada seorang ahli fikih itu meletakkan mihbarah. Apa itu mihbarah? Mihbarah itu tempat tinta. Jadi dulu itu kan kita nulis pakai tinta, ya, pakai bulu, kemudian dicelupkan ke dalam tinta. Nah, ini ada seorang ahli fikih, seorang ulama yang kemudian meletakkan tintanya, tempat tintanya itu di atas kitab. Kemudian dia ditegur oleh ulama, kemudian dikatakan kepada dia bahwa jangan kau taruh tempat tinta itu di atas kitab. Dia mengatakan dalam bahasa Persia, dikatakan burniyabi. Burniyabi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih tidak berkah ilmumu. Ya, jadi ditegur seperti itu. Ini bagaimana memposisikan kitab yang sedang kita pelajari, kitab yang di dalamnya terdapat ilmu, memperlakukan itu jangan menaruh sesuatu di atas kitab. Bahkan jika itu hanya tempat tinta. Kalau kita mungkin sekarang sembarangan aja naruh ya, di atas kitab itu. Kadang makanan lah taruh di situ, kadang apalagi kertas dan lain-lain ditaruh di atas kitab, pensil dan lain sebagainya. Nah, ini jangan dilakukan, apalagi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kitab. Untuk menghormati itu. Bahkan ulama tadi mengatakan tidak berkah ilmumu kalau seperti itu. Kemudian namun ada seorang ulama yang bernama Qadhi Khan, ya, seorang ulama besar pada masa itu yang dijuluki dengan Fakhrul Islam. Beliau mengatakan, in lam yurid bidzalikal istighfaf fala ba'sa bidzalika wal aula an yataharras anhu. Namun kalau kita meletakkan sesuatu itu tidak dengan niat merendahkan kitab tersebut, maka tidak ada masalah. Ya, misalnya kita taruh buku di atas meja, kemudian kita taruh pensil di atasnya. Nah, kita tidak berniat merendahkan kitab tersebut. Nah, itu menurut beliau tidak ada masalah. Namun sebaiknya itu dihindarkan. Karena kalau kita sudah menaruh sesuatu di atas kitab itu, kita cenderung bisa tertuding melakukan penghinaan, merendahkan terhadap kitab tersebut. Sebaiknya dihindarkan. Kemudian selanjutnya, wa minat ta'dhimi an yujawwida kitabatal kitab wala yuqarmit. Dan termasuk penghormatan terhadap ilmu itu adalah dengan memperbaiki, memperbagus, mempercantik tulisan kita. Wala yuqarmit, dan tidak terlalu rapat tulisan kita. Jadi dulu itu kalau orang belajar ilmu, belajar kitab itu selalu mencatat. Ya, catat pakai tangan, pakai tulisan tangan. Nah, bentuk penghormatan terhadap ilmu dalam hal ini adalah dengan menulis dengan yang paling bagus. Tulisan kita harus kita perbaiki, harus kita perbagus dan tidak terlalu rapat. Nah, wa yatrukul hasyiyah allati yuqarmitu fiha illa 'inda ad-darurah. Dan dia tidak boleh mencatat di pinggir-pinggir kitab seperti ini. Itu kalau bisa dihindarkan. Kalau dulu kita ngaji di kampung-kampung itu kan begitu. Ya, di pinggir-pinggiran kitab itu kita coret-coret gitu, maknanya apa, dan lain sebagainya. Kalau bisa itu dihindarkan. Wa yatruku al-hasyiyah, menghindari catatan pinggir kecuali dalam keadaan yang memang darurat. Artinya memang harus dia tulis di catatan pinggir. Itu harus dicatat, nggak apa-apa. Tetapi kalau itu tidak diperlukan, tidak usah dicoret-coret kitabnya. Wara'a Abu Hanifah katiban yuqarmitu fil kitabah faqala la tuqarmit khattaka li'annaka in 'ishta tandam wa in mutta tushtam.
Dikisahkan bahwa Abu Hanifah itu pernah melihat seseorang yang menulis dengan terlalu rapat. Dia mencatat suatu ilmu dengan tulisan yang jelek dan rapat-rapat sekali. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi menasihati dia, la tuqarmit khattaka. Jangan kau tulis terlalu rapat, atau tulislah tulisanmu dengan baik. Kenapa? Li'annaka in 'ishta tandam wa in mitta tushtam. Karena sesungguhnya catatan itu akan menjadi saksi bagimu nanti kalau engkau masih hidup. Misalnya begini, kita mencatat di waktu masih usia SMA atau di waktu kita masih di pesantren. Kita mencatat ilmu dari guru kita. Kemudian ketika kita sudah dewasa, kalau kita masih hidup, maka ketika kita membaca tulisan kita itu lagi, kita akan menyesal. Karena kenapa menyesal? Tidak bisa membaca tulisan kita itu. Ini saya dulu nulis apa ya? Kira-kira ini saya dulu mencatat apa ya? Kok nggak kebaca tulisan saya? Itu menyesal. Kalau engkau masih hidup, maka engkau akan menyesal, kata Imam Hanafi. Wa in mutta tushtam. Tapi kalau engkau kemudian sudah meninggal dan orang lain membaca tulisanmu itu, engkau akan tushtam. Tushtam itu apa? Dicela. Engkau akan dicela. Pasti. Kenapa? Orang ketika membaca tulisan kita yang tidak bisa terbaca, orang pasti akan mencela kita. Ini nulis apa sih gitu kan? Ini tulisan apa sih? Nah, itu artinya apa? Dicela kita. Maka kalau kita menulis sesuatu, apalagi menulis ilmu, tulislah dengan bagus, tulislah dengan rapi. Supaya kalau kita butuhkan di masa depan, kita tidak menyesal karena kita tidak bisa membacanya. Atau kalau kita pun sudah meninggal, tulisan kita itu bisa dinikmati oleh orang lain dan orang lain bisa mengambil manfaat dari tulisan kita itu, sehingga kita tidak dicela seperti itu. Ya'ni idza syikhta wa dha'afa basaruka nadimta 'ala dzalikal fi'al. Yang dimaksud dengan menyesal itu ya apabila kita sudah tua dan penglihatan kita juga sudah semakin lemah, kita akan menyesali hal tersebut. Wa hukiya 'ani Syekh Al-Imam Muhammad Majduddin As-Sarhaki rahimahullah annahu qala ma qarmatna nadimna wa ma intakhobna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Dikisahkan bahwa seorang ulama yang bernama Syekh Majduddin As-Sarhaki, beliau pernah mengatakan ma qarmatna nadimna. Ilmu yang kami tulis, yang kita tulis dengan buruk, dengan rapat-rapat tadi, kita akan menyesalinya. Dan wama intakhobna nadimna, dan tulisan-tulisan yang kita pilih-pilih, ya, yang tidak menyeluruh, yang hanya kita comot-comot saja, itu juga kita akan menyesalinya. Wama lam nuqabil nadimna, dan tulisan-tulisan yang tidak kita bandingkan, artinya catatan-catatan yang tidak kita bandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, maka juga kita akan menyesalinya. Ini maksudnya bahwa kita harus menulis tulisan kita itu dengan baik, dengan bagus. Wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitab murabba'an fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullah taala wa huwa aisar ila raf'i wal wad'i wal muthala'ah. Dan selayaknya bahwa ukuran dan bentuk kitab itu persegi 4, ya seperti ini sekarang. Jadi kitab itu sekarang itu ukurannya dan bentuknya persegi 4 begini kan semuanya rata-rata. Dan ini ternyata menurut kitab ini fa innahu taqti'u Abi Hanifah, itu adalah bentuk yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah, bentuk tulisan atau kitab yang seperti ini. Kenapa kemudian kita harus membentuk tulisan kita itu atau kitab kita itu persegi 4? Fa innahu aisar ila raf'i wal wad'i wal muthala'ah. Karena bentuk yang seperti itu, yang seperti ini itu lebih mudah untuk dibawa, diangkat, lebih mudah diletakkan dan lebih mudah untuk dibaca. Ya, lebih mudah untuk dibaca. Bayangkan kalau bentuk kitab kita itu bulat atau lonjong, kan susah kita bacanya.
dibawanya juga susah. Wa yanbaghi an la yakuna fil kitabi syai'un minal hamrah fa innaha sani'ul falasifah la sani'us salaf. Dan jangan sampai ya seyogyanya dalam kitab kita itu tidak ada warna merah. Jadi makanya dulu itu ada semacam wanti-wanti, jangan menulis pakai pensil atau pulpen warna merah. Itu enggak sembarangan. Ada dalam kitab ini, Ta'limul Muta'allim. Jadi dalam kitab itu tidak boleh kita menggunakan warna merah. Ya. Baik itu dalam mencatat maupun dalam kitab itu sendiri. Tidak boleh ada warna merah di dalam kitab. Kenapa? Fa innaha sani'ul falasifah la sani'us salaf. Karena sesungguhnya warna merah itu adalah perbuatan para ahli filsafat zaman dulu, bukan perbuatan para ulama salaf. Ya. Jadi ini dulu para kaum filsafat itu, kaum falasifah itu memang banyak yang sudah menyeleweng, ya banyak yang tersesat pemikirannya, maka kemudian mereka dicela, ya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali juga mengkritisi para ahli filosof dalam kitabnya itu Tahafutul Falasifah. Itu karena memang pemikiran mereka di zaman itu sudah banyak yang melenceng. Nah, salah satunya adalah karena warna merah itu perbuatan para ahli filsafat ketika itu. Kalau sekarang sih sudah, insya Allah tidak. Ya. Wa min masyayikhina man karihal isti'mal al-murakkab al-ahmar. Dan di antara guru-guru kami juga ada yang tidak menyukai atau membenci untuk memakai kendaraan berwarna merah. Nah, jadi kalau sekarang punya mobil, punya motor, kalau bisa jangan warna merah. Punya kendaraan, ya, jangan warna merah kalau bisa. Itu sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita zaman dahulu. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimus syuraka wa man yata'allam minhu. Dan di antara bentuk penghormatan kita terhadap ilmu itu adalah penghormatan terhadap teman-teman guru kita. Ya, teman-teman guru kita, wa man yata'allam minhu, dan orang-orang yang gurunya belajar kepadanya. Artinya guru-gurunya guru-guru kita. Itu salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu, terhadap guru kita. Jadi teman-teman guru kita yang dulu belajar sama-sama di pesantren, kemudian guru-gurunya, ustadz-ustadznya guru-guru kita di pesantren, itu juga wajib kita hormati. Karena dari mereka lah sanad ilmu itu. Guru kita mendapatkan ilmu itu dari gurunya. Kemudian beliau belajar bersama teman-temannya di pesantren dengan guru-gurunya. Nah, maka lingkaran tersebut harus juga kita hormati. Jadi selain guru kita, juga keluarganya guru kita, anak-anaknya guru kita, juga teman-temannya guru kita, dan guru-gurunya guru-guru kita. Itu semuanya wajib kita hormati. Nah, kita tambah satu baris lagi. Wa tamalluk madmumun illa fi talabil ilmi fa innahu yanbaghi an yatamallaq li ustadihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Dan sikap bermanja-manja, ya, sikap menjilat atau bermanja-manja itu madmumun, tercela, kecuali illa fi talabil ilmi. Jadi kita bermanja-manja kepada seseorang, sikap menjilat kepada seseorang itu adalah sikap yang tercela. Kecuali satu, apa? Kecuali dalam hal menuntut ilmu. Fa innahu yanbaghi an yatamallaq li ustadihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Justru seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai sikap bermanja-manja, mendekat kepada gurunya. Untuk apa? Ya, liyastafida minhum. Dia harus mendekat
Dia harus mendekati guru-gurunya, bersikap lemah lembut, bermanja-manja terhadap gurunya dan juga terhadap teman-teman gurunya, liyastafida minhum, supaya dia bisa mengambil pelajaran dari mereka. Bagaimana mungkin kita bisa dapat ilmu dari guru kita kalau kita menjauh dari mereka? Kalau kita bersikap buruk terhadap mereka, maka kita harus berbuat baik kepada guru kita. Kita berikan sesuatu kepada guru yang sudah mengajari kita. Ya, kita berkhidmat kepada beliau, itu namanya kan seperti, istilahnya seperti menjilat sebenarnya, atau seperti bermanja-manja dengan mereka. Tetapi itu justru dianjurkan kalau dalam hal menuntut ilmu. Justru itu yang harus dilakukan. Karena dengan seperti itu kita bisa mengambil ilmu, mengambil barokah daripada guru-guru kita tersebut. Baik, demikian dulu kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan satu kali lagi ya. Masih ada beberapa paragraf. Kita tutup dulu pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Mari kita akhiri majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada siang hari ini mendatangkan barokah, manfaat dan ilmu bagi kita semua, dan juga barokah bagi anak cucu dan keluarga kita semua, dan dijadikan itu sebagai wasilah bagi kita dan anak cucu kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.